Itu gambar speakernya belum diklik, Mas Rahman sepertinya. Oke, ya. Nah, itu kalau di dalam olahraga ada yang namanya olimpiade, yang apa ya, kejuaraan tertingginya. Nah, kalau di bidang skills ya ini World Skill Competition ini yang cukup bergengsi ya untuk yang kompetisi di tingkat dunia, terutama dalam hal skill apa saja, macam-macam. Tadi sudah bisa ngelihat kan, ada yang desain, ada yang namanya elektro, ada yang namanya energi, ada yang namanya sesuatu yang sifatnya sehari-hari gitu ya. Itu pun semua dilombakan di situ, dan itu semua negara banyak yang terlibat di sana. Nah, kenapa kok saya ingin membuka wacana itu? Karena sudah saatnya bagi kita untuk berpikir tentang bagaimana meningkatkan kemampuan diri kita pribadi, kompetensi kita pribadi untuk bisa memenuhi skill-skill tertentu, untuk bisa memenuhi kompetensi tertentu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau Anda di manajemen pendidikan, maka Anda berusaha untuk mengetahui, mendalami, melakukan sebuah proses analisis yang lebih tajam tentang perspektif manajemen dalam bidang pendidikan seperti apa. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan mutu, kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, pendidikan itu orientasinya apa? Bukan hanya untuk gelar saja, tetapi sudah mengarah kepada skill-skill tertentu. Nah, ini yang kita menurut saya perlu saya buka di sini dengan harapan teman-teman
semakin bersemangat untuk bisa memberikan memberikan masukan, menularkan energi yang positif kepada lingkungan sekitarnya, bahwa sudah saatnya bagi kita untuk fokus kepada fokus pada kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai. Nah, selanjutnya saya akan coba presentasikan PowerPoint ya. Nah, PowerPoint ini pun juga PowerPoint yang saya berikan kepada mereka yang akan terjun ya di World Scale Competition itu. Kenapa kok saya ingin menunjukkan sekali lagi ini adalah apa yang saya alami di luaran sana. Nah, apakah teman-teman sudah pernah mengetahui atau belum ya, mungkin ini sebagai salah satu sarananya saja ya untuk mengetahui bahwa ternyata di dunia luar itu, di lingkungan kita itu ada yang namanya kompetisi seperti ini gitu kan. Nah, ini acaranya ini nih. Ini bisa full screen ya, Pak? Bisa full screen ya, bisa kelihatan full screen ya. Oke, ini acaranya ini. Jadi memang untuk dipersiapkan ke sana. Nah, kemudian selanjutnya saya akan bicara tentang motivasi dan goal setting. Mungkin bagi sebagian orang motivasi dan goal setting itu seringkali diucapkan, tetapi tidak membuat seseorang itu tergerak untuk melakukan sesuatu atau menerapkan apa itu motivasi dan goal settingnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, wah ini karena ada Rugby 7 ya, sama seperti sebelumnya bahwa ketika kita melakukan sebuah proses aktivitas yang sifatnya itu mungkin benar-benar kompetisi dalam dunia yang nyata, itu mau tidak mau kita juga harus punya sebuah sikap ya. Sikapnya seperti apa? Sikap seperti orang ini nih. Kita nonton lagi ya. Sikap seperti yang ada di nomor ini. Karena saya background-nya lebih banyak di olahraga, jadi ya saya akan tunjukkan yang berkaitan dengan olahraga ya, contoh-contohnya ya. Ini ya. Nah, kelihatan? Kita tonton lagi, ada satu fenomena yang menarik di sini. Apa itu? Nah, coba dilihat bagaimana karakteristik dari permainan ini. Jadi ini adalah sebuah permainan rugby, di mana permainan rugby itu dia membawa bola dari satu garis ke garis finishnya. Kalau sepak bola kan dimasukkan gawang ya. Kalau ini dia harus melewatkan garis lawannya. Nah, kalau dia bisa melewatkan atau meletakkan bola itu di garis seberang, maka dia akan dapat poinnya. Itu intinya seperti itu.
Tetapi perbedaannya adalah kalau di sepak bola kita satu-satu ya. Kalau yang di rugby ini bisa model keroyokan. Maksudnya keroyokan itu bisa bisa dihantam sana, bisa hantam sini dalam rangka untuk ngambil bolanya. Apapun yang terjadi harus diambil bolanya. Karena dengan mengambil bola itu berarti dia bisa membawa bola itu ke gawang atau ke garis yang biar bisa dapat poinnya. Nah ini, coba dilihat karakteristik yang lain. Nah, ini yang barusan kita lihat itu adalah bagaimana dia mencoba untuk membawa untuk membawa bola itu dengan benar-benar dengan benar-benar tekad yang luar biasa, dengan benar-benar kekuatan yang luar biasa, dengan benar-benar persiapan yang luar biasa. Dia harus menghadapi obstacle-nya atau dia harus menghadapi berbagai macam hambatan, apakah itu menyakitkan dan sebagainya, dia tetap sikat aja. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti teman-teman yang alami sekarang sebenarnya pada saat ini, yaitu kita struggling atau kita berusaha untuk bertahan terhadap situasi yang pandemi seperti ini. Di mana pandemi ini mempengaruhi dari berbagai macam aspek ya, ekonomi kena, pendidikan juga kena. Pendidikan kenanya gimana? Ketemu aja mungkin kita hanya via Zoom saja, padahal kita punya kebutuhan untuk bersosialisasi kan, ketemu dengan banyak orang. Kalau sosialisasi kan lebih menyenangkan, ketemu sama orangnya kan lebih menyenangkan. Kalau yang cowok kan bisa lihat ceweknya itu pakai lipstik apa enggak gitu. Kalau yang cewek kan bisa lihat cowoknya itu murah senyum apa enggak kan gitu kan, bisa kelihatan. Tapi kalau via Zoom ya atau via daring seperti ini kita nggak bisa mengenal orang lain dengan lebih baik, itu maksudnya. Nah, sehingga banyak sekali yang tantangan-tantangan yang kita harus hadapin, harus sesuaikan dengan situasi pada saat ini. Biasanya nggak pakai masker, ini kemana-mana harus pakai masker. Nah, ini maksud saya sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa di dalam cabang olahraga yang di rugby itu sama sih sebenarnya seperti kehidupan kita saat ini. Kita harus benar-benar berjuang, kita harus benar-benar punya daya juang yang cukup tinggi sedemikian rupa sehingga target kita terpenuhi. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa berusaha untuk memenuhi kompetensi-kompetensi yang diharapkan oleh institusi pendidikan kita di UNESA. Nah, ini adalah jadi sebuah tantangan buat teman-teman sekalian. Karena tantangan-tantangan ini mau tidak mau harus tetap kita jalani, tetap harus kita lakukan, tetap harus kita hadapi sedemikian rupa benar-benar kompetensi itu tercapai. Kalau teman-teman hanya melakukan proses perkuliahan hanya sekedarnya saja, maka yang terjadi adalah dapat kompetensi yang sekedarnya saja. Lebih bagus lagi ketika teman-teman dapatkan sesuatu dari proses perkuliahan dan kemudian dibawa ke dunia luar. Di luar seperti apa sih situasinya? Di lingkungan saya seperti apa sih? Nah, itu akan lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Justru untuk mengasah kompetensi adalah dengan cara seperti itu. Membawa apa yang dipelajari di dalam kampus, kemudian diterapkan atau diaplikasikan atau dianalisis di lingkungan sekitarnya. Nggak usah mulu-mulu kita mungkin harus buat sebuah event tertentu, nggak perlu seperti itu. Yang bisa kita lakukan yaitu yang kita lakukan dengan cara yang sederhana, misalnya memotivasi orang lain di sekitar kita, kemudian berbicara yang positif. Proses itu bisa menyenangkan, kemudian bisa membuat orang lain terinspirasi, bisa membuat lingkungan kita itu bisa menjadi lebih baik, punya daya juang yang tinggi. Nah, itu saja sudah merupakan teman-teman sudah membangun imun yang positif untuk lingkungan sekitarnya. Nah, ini bagian dari bagaimana kita menerapkan apa yang kita dapatkan di proses perkuliahan. Memang mungkin ada beberapa kendala-kendala ketika kita berusaha untuk mengikuti proses perkuliahan. Tetapi kendala-kendala itu sekali lagi bukan berarti sesuatu yang sangat sulit untuk dicari solusinya. Mau tidak mau kita harus berusaha untuk mencari solusinya. Ingat sekali lagi bahwa saya mencoba untuk menunjukkan rugby ini sebenarnya sebagai sebuah miniatur kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa survive, ya udah kita kalah.
Tapi kalau kita kepingin survive, kita ingin menang, maka kita harus benar-benar siapkan semua kemampuan yang kita punya. Kita harus persiapkan, yaitu pada saat apa? Pada saat inilah kita benar-benar mempersiapkan. Karena 3 tahun, 5 tahun ke depan itu teman-teman sudah sudah berusaha untuk memberi warna pada dunia sekitarnya, ya. Bukan hanya sebagai seorang mahasiswa yang tanda petik masih anak-anak, tetapi mahasiswa yang sudah bisa memberikan warna. Nah, ini saya berharap dengan kita nonton rugby ini, teman-teman punya nilai itu, nilai semangat juangnya tinggi, keberanian untuk melakukan sesuatu, bereksplorasi. Nah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Nah, bicara tentang mental empowerment, itu adalah sesuatu yang sifatnya apa ya? Sesuatu yang sifatnya pemberdayaan yang kita punya. Apapun yang kita pelajarin, apapun yang kita lakukan, itu memberikan efek seperti apa gitu ya? Memberikan memberikan nilai-nilai yang seperti apa. Nah, nilai-nilai seperti yang saya ingin sampaikan di sini adalah mental empowerment-nya adalah sesuatu yang teman-teman biasakan miliki. Kalau teman-teman tidak membiasakan memiliki ini, maka seperti di Rugby 7 itu, ya udah teman-teman akan kehempas dengan lawan yang lain, atau mungkin kalah, atau mungkin tidak bisa bersaing menjadi yang terbaik. Kenapa kita perlu bersaing dengan menjadi yang terbaik? Karena mau tidak mau kita selalu berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Nah, selain kita bersaing untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, kita juga perlu melakukan berkolaborasi. Nah, bagaimana kita berkolaborasi kalau kita tidak paham tentang kompetensi kita? Oleh karena itu, nilai-nilai mental empowerment inilah yang saya ingin teman-teman pegang dalam rangka apa? Dalam rangka pengembangan diri yang lebih bagus, ya, pengembangan diri yang lebih bagus. Dalam apa? Dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam proses perkuliahan, tapi dalam semua aspek kehidupan. Kuliah kita untuk apa sih? Kuliah kita untuk hidup. Nah, sama seperti ini, mental empowerment adalah untuk bekal kita kuliah dan untuk bekal kita hidup. Nah, apa saja poin-poinnya? Yang pertama adalah kita bicara tentang meaning. Jadi setiap aktivitas kita harus memaknainya secara positif. Bukan hanya sekedar melakukan saja, tapi memaknai secara positif setiap aktivitas kita. Apakah aktivitas yang menyenangkan, apakah aktivitas yang tidak menyenangkan, apakah aktivitas yang memberikan status bagi kita untuk kalah, apakah aktivitas yang memberikan status bagi kita untuk menang, apakah aktivitas-aktivitas itu diatribusikan kepada kita atau dilabelkan kepada kita, apakah itu positif, apakah negatif, semuanya harus diambil secara positif. Sama ya, seperti kalau misalnya teman-teman mengikuti yang ada di All England kemarin, badminton, kita sudah di Indonesia sudah mempersiapkan diri setelah lama tidak melakukan sebuah proses kompetisi, kemudian ada saatnya melakukan kompetisi di All England yang cukup bergengsi ya nomornya atau eventnya cukup bergengsi ya. Nah, ketika datang ke sana ternyata ada kendala seperti itu. Nah, kalau kita bisa memaknainya secara positif, yaitu bahwa ini menunjukkan bahwa setiap kesempatan itu berharga. Sudah benar-benar ada kesempatan di depan mata. Kalau kita lepas itu, maka yang terjadi adalah sebuah penyesalan. Nah, sama yang bermain, teman-teman yang bermain di All England itu, ketika kesempatan itu sudah ada di depan mata, kemudian kesempatan itu tidak bisa teraih karena ada kendala-kendala yang menyangkut kebijakan dari sebuah instansi pemerintahan di sana, maka yang terjadi apa? Nah, akan ada penyesalan bahwa eman banget, sayang banget saya tidak bisa melakukannya. Tetapi makna secara positifnya adalah apa? Nah, kita berusaha untuk mereframe secara positif, yaitu bahwa oke, next time, lain kali saya akan benar-benar manfaatkan momen sedetik pun, momen walaupun cuma sedetik, saya akan benar-benar optimalkan bagaimana saya akan bermain, bagaimana saya akan menunjukkan yang terbaik. Nah, itu sama kalau di bidang olahraga. Teman-teman ketika berada di bidang masing-masing itu berusahalah ketika dalam proses seperti ini, itu perkuliahan bukan hanya, sekali lagi, perkuliahan bukan hanya sekedar perkuliahan. Ambil poin-poin yang penting, makna-makna positif
yang teman-teman bisa ambil di situ dan kemudian tularkan ke lingkungan sekitarnya. Ketika teman-teman sudah terbiasa seperti itu, maka teman-teman punya kebiasaan, walaupun teman-teman stres, walaupun teman-teman tegang, walaupun teman-teman ditekan dengan berbagai macam tugas dan sebagainya, tapi ketika bisa mengambil makna itu, maka motivasinya akan muncul. Oh iya, untuk apa saya melakukan ini? Untuk apa saya kuliah? Untuk apa saya harus mengikuti proses yang ada di perkuliahan tamu ini? Untuk apa saya harus mengerjakan tugas dan seterusnya, itu ada maknanya secara positif. Nah, ini poin yang pertama. Jadi kita punya kebiasaan untuk mencari meaning, searching for meaning, mencari makna secara positif dalam setiap aktivitasnya. Biasakan itu, bukan hanya sekedar melakukannya. Sama ketika makan pun, teman-teman akan memilih kan, mau makan di mana, mau makan di tempat yang biasa menurut orang lain, atau di tempat yang luar biasa menurut kita, ya kan? Kan ada apa istilahnya? Ada kita milih kan, nggak cuma nasi goreng gitu aja. Mana nasi gorengnya terserah, enggak ya kan? Gitu. Saya kepilih nasi goreng yang ada kecambahnya. Oh itu berarti apa itu nasi goreng Jawa? Nah, hal-hal yang sifatnya seperti inilah yang terbiasa bagi kita. Untuk apa? Untuk memahami sesuatu itu secara positif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang kompetensi. Kompetensi itu adalah meyakini kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Teman-teman udah punya nggak kompetensinya? Teman-teman punya nggak kapasitasnya? Tapi bukan hanya sekedar punya kapasitas, tapi yakin nggak dengan kapasitasnya? Yakin nggak sama kemampuannya? Ketika teman-teman sudah bersatu sebagai seorang mahasiswa, maka mau tidak mau, teman-teman terlatih, terbiasa untuk mendapatkan peran memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya. Karena apa? Karena mahasiswa itu dianggap adalah orang yang punya pengetahuan, orang yang punya kemampuan untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, itu kompetensi seperti itu yang teman-teman harus dapatkan. Cari dalam semua proses perkuliahan atau dalam proses diskusi dengan teman-teman lainnya, itu cari itu. Sehingga kapasitas kemampuan itu akan selalu menjadi naik, bukan hanya stagnan begitu saja, selalu akan naik. Nah, selanjutnya, kalau kompetensi kita sudah kita ukur sampai jauh mana sih kemampuan kita, kompetensi kita, maka kita harus yakin bahwa kita bisa melakukannya. Jangan kita udah pernah belajar, kemudian ketika dihadapkan pada permasalahan yang sebenarnya permasalahan itu sudah pernah dibahas di kampus, atau permasalahan itu sebenarnya sudah punya solusinya dari apa yang sudah pernah kita pelajarin di kampus, tapi kita nggak bisa mengekspresikannya. Nah, itu berarti teman-teman punya kemampuan, tapi nggak yakin bahwa ternyata kemampuan itu bisa dipakai. Nah, ini jadi biasakan teman-teman untuk memberikan sumbangsih kepada lingkungannya. Walaupun itu sedikit, biasakan. Karena kebiasaan itu bisa mulai dari hal yang kecil-kecil, hal yang sederhana. Kalau teman-teman sudah terbiasa, maka tanggung jawab yang semakin besar pun juga akan teman-teman dapatkan. Seperti yang terjadi di World Scale Competition itu. Karena apa? Karena mereka punya kemampuan, kapasitas kemampuannya, dan mereka meyakini kemampuan itu adalah kemampuan yang unggul mewakili Indonesia dalam hal ini. Nah, sehingga kemampuan-kemampuan yang dimiliki itu, kompetensi yang dimiliki itu bisa menjadi sebuah standar bahwa di Indonesia itu udah nyampe ke level ini loh, udah bisa begini loh. Nah, itu. Nah, itu tugas dari kita semua, termasuk saya pribadi dan teman-teman yang berkaitan dengan manajemen pendidikan untuk terlibat di situ. Apakah sebagai promosinya, promosi itu maksudnya agent of change-nya ya. Jadi orang yang bisa memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya, ataukah sebagai seorang pendidik gitu kan, dengan beraktivitas sebagai seorang pendidik secara langsung yang berhadapan dengan siswa-siswinya. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian ada nilai yang ketiga. Yang nilai yang ketiga itu adalah self-determination. Itu yaitu apa? Mampu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kalau kongko itu baik bagi dirimu, kongko ya, misalnya ke kafe, ngopi, dan sebagainya, itu baik bagi dirimu, bagus. Tapi kalau enggak baik, enggak usah dilanjutkan. Ngopi misalnya, itu bisa baik dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa ketika kita minum kopi itu, kita tahu mana kopi yang bisa kita nikmatin, mana kopi yang
maksudnya kita nikmatin sebagai sebuah kesehatan, mana yang kopi asal kopi saja. Itu kan kita bisa tahu dari pilihan-pilihannya. Anda memilih kopi yang apa? Apakah Anda menggunakan gula apa? Apakah Anda sampai sejauh mana Anda memahami tentang perbedaan antar kopi satu dengan kopi yang lain? Nah, kalau bisa seperti itu berarti kan paham apa yang terbaik buat saya. Termasuk aktivitas ketika ngopi. Ngopi itu bisa ada aktivitas yang positif dengan catatan bahwa ketika ngopi itu nggak ngelantur, tapi kita bicarakan sesuatu yang enak ya opo, lapo, yang produktif, sesuatu yang sifatnya produktif, baik produktif dari sisi akan ada proyek-proyek baru, ataukah produktif dari sisi itu ada nilai-nilai yang didiskusikan ketika kita ngobrol, ada proses sharing, ada proses sharing knowledge, ada proses transfer knowledge, ada proses konsultasi. Konsultasi ya bukan hanya sekedar curhat, tapi dari curhat itu ada solusinya. Nah itu bagus ya. Nah itu berarti ngopinya bagus, ngopinya itu ada manfaatnya. Tapi kalau ngopi sekedar ngopi, kemudian main game dan sebagainya, di mana games itu pun tidak memberikan dampak yang positif bagi dirinya, maka teman-teman tidak bisa menentukan, self-determination-nya nggak bagus, tidak bisa menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Games itu apakah bagus apa enggak? Games itu juga bagus dengan catatan, bagus maksudnya berdampak positif kepada kita, dengan catatan bahwa ketika kita main games itu sebagai sebuah stress release. Tapi stress release-nya nggak berkepanjangan ya, bisa seharian. Wah ini stress release Pak, ini dengan main games. Ngapain ya, main game terus sepanjang hari? Nggak gitu juga kan. Tetap harus kita kontrol. Artinya teman-teman sekalian, apapun yang dilakukan, apakah itu mungkin bagi sebagian orang kelihatannya sepele ya, ngopi, main games, atau nonton Korea misalnya. Itu kan sederhana ya, tetapi bila teman-teman tidak bisa menentukan apakah aktivitas itu baik bagi dirinya apa enggak, maka teman-teman tidak punya self-determination. Bisa saja nonton Korea itu hal yang positif, dengan catatan bisa mengelola waktunya dengan bagus, fungsi rekreatifnya, refreshingnya itu ada. Jadi begitu setelah nonton Korea membuat kita jadi semangat, nggak malah baper misalnya gitu kan. Nonton malah baper terus akhirnya jadi kebawa ke dunia sehari-hari. Aduh, itu kan di film gitu loh, nggak sesuatu yang real gitu kan. Nah, itu apalagi kalau misalnya sesuatu di film itu mempengaruhi realitas kehidupan kita, wah itu berarti benar-benar nggak bagus gitu ya. Artinya aktivitas teman-teman nonton Korea itu memberikan dampak yang buruk. Ingat bahwa bisa memberikan dampak yang positif kalau misalnya bisa benar-benar membuat refreshing, bisa membuat kita bisa belajar tentang situasi, sosial, budaya, lingkungannya, teknologinya atau apapun yang dimunculkan di sana. Apakah teknologi yang real dipakai di situ, yang muncul di situ, ataukah teknologi filmmaking misalnya, atau teknologi bagaimana membuat sebuah skripnya, alur cerita dan seterusnya. Itu teman-teman itu jadi positif. Tapi kalau cuma nonton drakor, baper, aduh nggak dapat ya. Jadi nggak cocok lah di sini. Oke, kemudian itu kan sederhana, biasa, tetapi ingat ya, self-determination itu kita yang menentukan apakah aktivitas itu baik buat saya apa enggak. Selama itu tidak memberikan efek yang baik buat kita, buat apa? Gitu kan. Kemudian selanjutnya, nilai yang berikutnya adalah impact. Mampu memberikan dampak positif bagi tujuan tim. Tujuan tim dalam hal ini adalah teman-teman Anda, lingkungan sekitar Anda. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berdampak positif karena peran kita sebagai seorang mahasiswa. Karena peran kita sebagai seorang mahasiswa manajemen pendidikan yang tentunya berbeda dengan mahasiswa ilmu keolahragaan, mahasiswa psikologi, mahasiswa teknik elektro, kan berbeda. Nah, sehingga impact Anda sebagai mahasiswa, impact Anda sebagai mahasiswa manajemen pendidikan, impact Anda sebagai mahasiswa manajemen pendidikan yang ada atau hidup di atau tinggal di Kediri misalnya, di Nganjuk misalnya, di Probolinggo misalnya, atau di Ambon misalnya, itu kan berbeda. Nah, hal-hal seperti inilah Anda mengekspresikan kemampuan Anda sehingga apa? Memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Karena perbedaan tempat juga mempengaruhi perbedaan perspektif, perbedaan sosial, banyak hal yang memberikan variasi dari sisi
pengaruh atau dampak positif untuk lingkungan sekitarnya. Nah ini teman-teman sekalian, ada 4 hal ini yang saya berharap nilai-nilai ini mulai dari detik ini teman-teman pahamin, lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat teman-teman punya skills, punya kompetensi, punya kemampuan yang itu bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain atau lingkungan sekitarnya. Ilmu yang membawa keberkahan adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Nah itu, kalau teman-teman hanya sekedar kuliah saja tapi tidak ingin mendapatkan berkahnya kuliah, ya rugi lah ya, rugi dunia akhirat gitu kan. Karena kalau sudah ada keberkahan berarti memberikan efek yang positif pada orang lain happy, orang lain senang, orang lain menjadi punya insight, orang lain punya inspirasi, dapat dari inspirasi dari situ, kemudian mereka akan berkembang. Ketika mereka berhasil, ya kalau masih ingat kita, alhamdulillah. Kalau nggak ingat sama kita juga nggak masalah, karena kita melakukannya dengan ikhlas gitu kan. Nah, karena nilai ikhlas itu mendapatkan sesuatu yang yang luar biasa, yang bisa kita jadikan sebagai sebuah energi positif untuk kita. Nah, itu teman-teman, itu berarti ilmunya menjadi membawa keberkahan. Baik, selanjutnya bicara tentang itu semua, selalu ada yang namanya motivasi. Apa itu motivasi? Alasan. Teman-teman harus punya alasan yang mendorong atau menentukan seseorang untuk berperilaku. Kebutuhan untuk melakukan sesuatu didefinisikan sebagai sebuah arah, definisikan sebagai sebuah intensitas perilaku. Nah ini, motivasi itu menyangkut apa saja? Banyak, ada motivasi yang terkait dengan tujuan pribadi, yang terkait dengan tujuan teman-teman seperti apa. Kemudian bicara tentang visi itu masa depan saya bagaimana, ke depan saya ingin seperti apa. Dengan ilmu yang saya pelajari di manajemen pendidikan itu saya ingin membawa pendidikan Indonesia seperti apa, saya ingin membawa aktivitas kita, kualitas pendidikan kita seperti apa, saya ingin membawa diri saya memberikan dampak seperti apa. Nah itu namanya visi. Kemudian juga ada motivasi yang karena ada unsur ada unsur keteladanan. Wah itu orang itu keren ya, saya kepingin seperti dia ya. Nah bisa aja motivasi itu arahnya begitu. Coba teman-teman identifikasi, teman-teman punya motivasi yang mana saja di antara sekian hal ini. Pasti ada 2, 3, atau bahkan bisa jadi semuanya. Bisa menyangkut tujuan, bisa menyangkut motivasi yang saya punya visi begini, saya punya bayangan nanti seperti ini, saya punya misi visi saya seperti ini. Nah, ada yang begitu, atau ada yang karena profil seseorang. Oke, kemudian atau bisa karena support itu dukungan. Artinya motivasi itu karena selama ini orang tuaku memberikan support yang seperti ini sehingga membuat saya merasa termotivasi untuk menyelesaikan dengan baik, termotivasi untuk memberikan yang terbaik dan seterusnya. Nah ini bentuk support seperti itu. Atau mungkin selama ini aku kuliah ditemenin sama teman-temanku misalnya, di mana teman-temanku benar-benar mensupportku untuk menjadi lebih baik. Makanya saya ingin menunjukkan kepada teman-temanku bahwa aku begini, aku mampu, aku bisa dan seterusnya. Nah itu support. Atau yang berkaitan dengan teamwork ya. Teamwork itu memang dalam sebuah project, dalam sebuah jurusan yang sama, itu kita sama-sama punya keinginan untuk kita bawa ini manajemen pendidikan, S1 manajemen pendidikan di UNESA itu menjadi yang terbaik melalui angkatan saya misalnya begitu, sehingga teman-teman bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik. Atau teamwork dari sisi memang teamwork yang terkait dengan proyek-proyek pekerjaan tertentu atau proyek-proyek tertentu, ekstrakurikuler tertentu, UKM tertentu dan seterusnya. Nah itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang arahnya kepada motivasi yang positif. Kemudian ada juga mentor. Mentor itu ya pembimbingnya. Jadi ada pembimbing, Anda kepingin melakukan sesuatu itu punya motivasi yang kuat itu karena pembimbingnya bisa memberikan bimbingan yang luar biasa, motivator yang luar biasa. Nah ini di sini mentornya itu maksudnya pembimbingnya itu. Kemudian bisa juga motivasi itu yang arahnya ke performance tertentu. Saya ingin tunjukkan bahwa saya adalah yang terbaik misalnya. Nah itu performance dengan apa? Dengan aktivitas-aktivitas yang biasa teman-teman lakukan. Ada yang motivasinya begitu. Ada juga motivasi yang ingin sukses. Saya ingin sukses, punya mobil banyak, punya uang banyak, punya rumah banyak misalnya ya. Nah, boleh saja bebas. Atau saya ingin sukses bisa menyenangkan orang tua saya dengan dengan saya selesai studi ini dengan tepat waktu dan
berhasil misalnya, itu juga bisa sebagai sebuah kesuksesan. Atau sukses dari sisi bagaimana saya bisa menyelesaikan studi ini dengan tanpa biaya apapun, hanya dengan mengandalkan beasiswa misalnya, atau dengan mengandalkan dana wirausaha saya misalnya. Itu adalah kesuksesan bagi saya. Nah, oke, bebas. Nah, itu yang disebut dengan motivasi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sekalian sudah punya gambaran tentang motivasi, berbagai macam alur motivasi itu, teman-teman bisa pilih tuh, bisa mulai sekarang mulai nyari apa sih, bagaimana sih gitu kan. Dan itu memberikan dampak, bukan hanya sekedar kepingin saja, tapi memberikan dampak. Dampak apa? Dampak perilakunya. Jadi melakukan sesuatunya itu ada, bukan hanya kepingin aja, tapi tidak mau melakukan sesuatu. Nah itu kan eman toh, itu kan. Itu maksud saya. Jadi ada unsur motivasi itu, ada unsur gerakannya, ada unsur melakukan sesuatunya. Oke, next. Nah, untuk bisa semakin optimal, motivasi itu juga diimbangi dengan konsep-konsep tentang motivasi. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya kan. Nah, kebutuhan apa? Ada yang pertama, kebutuhan untuk berkembang. Teman-teman udah punya nggak kebutuhan ini? Kalau teman-teman belum punya kebutuhan ini, maka teman-teman bisa dikatakan tingkat motivasinya akan jadi cenderung turun atau cenderung kecil karena tidak punya kebutuhan untuk berkembang. Ini saya mengambil konsepnya McClellan kalau saya, David McClellan, motivasi dari David McClellan. Nah, need for growth itu adalah kebutuhan untuk berkembang. Itu ciri-cirinya gimana, teman-teman? Kayak gimana ciri-cirinya? Ada nggak yang seperti ini? Yaitu apa? Paham tentang kemampuan saya seperti apa. Yang kedua, spontan, berani melakukan sesuatu. Kemudian mau berterus terang, gitu kan? Langsung pada intinya. Jadi kalau misalnya berbicara itu enak terus terang aja, oke begini saya pingin ini, saya pingin itu, tapi nggak kaku ya. Kamu kenapa kok mau bersahabat sama aku? Nggak tahu rambutmu bagus. Nah itu kan terus terang tapi terlalu kaku gitu ya. Kan bisa aja dengan kalimat yang lain misalnya, kamu kenapa kok mau bersahabat sama aku? Aku ngerasa nyaman aja bisa ngobrol sama kamu dan seterusnya. Nah itu kan terus terang yang agak halus gitu ya, daripada terus terang yang kamu kenapa mau bersahabat sama aku? Ya rambutnya bagus ya kan, nggak asik juga, nggak keren gitu kan. Jadi maksud saya ini hal-hal yang sifatnya seperti ini bisa dijadikan sebagai sebuah insight buat teman-teman sekalian bahwa memang kebutuhan kita adalah untuk berkembang dengan ciri-ciri seperti yang ada di depan ini. Kemudian interpersonal. Nah, interpersonal itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menjaga sikap kita, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari dari pikiran-pikiran yang nakal misalnya, atau dari menjaga diri kita dari persepsi orang lain yang negatif tentang kita menjaga diri bahwa kita adalah orang yang punya karakter. Nah itu bagian dari proses interpersonal. Tapi orientasinya adalah kebutuhan untuk berkembang. Jadi selalu punya keinginan untuk saya ingin apa gitu. Nah ini ciri-cirinya ini, fokus pada tujuan. Kemudian di satu sisi juga ada unsur kreatifnya. Karena apa? Karena orang yang punya keinginan untuk berkembang itu dia selalu mengembangkan daya kreativitasnya. Kalau enggak begitu, maka terjadi stagnan. Ya. Karena dia bisa berkembang karena dia kreatif gitu kan. Misalnya kalau teman-teman pernah pernah di psikotes gitu ya, kan ada gambar kotak, kemudian ada titiknya, suruh ngapain gitu kan. Nah itu kreativitas seperti itu yang dimunculkan. Oh titik ini bisa dibuat begini. Nah itu contohnya ya. Nah, sehingga kalau orang bisa merespon bisa merespon situasi yang ada di lingkungannya dengan bagus dan penuh kreatif, maka dia akan semakin lama akan semakin berkembang. Tapi kalau itu aja yang dilakukan, nggak ada kreativitasnya, ya udah akhirnya kemampuan atau kebutuhan untuk berkembangnya jadi terhambat. Kemudian di satu sisi yang berikutnya adalah punya integritas. Saya punya integritas loh, ini saya nggak mau, misalnya tuh saya nggak mau saya nggak mau ngambil duit orang misalnya. Itu berarti kan dia punya integritas. Saya menunjukkan peran saya sebagai seorang mahasiswa misalnya. Nah itu punya integritas.
saya nggak mau comot sana, comot sini, kemudian comotan-comotan itu menjadi hak milik saya misalnya, padahal itu saya sebenarnya meniru misalnya, atau menduplikasi. Nah itu dia nggak punya integritas. Nah karena kalau orang yang punya integritas itu ada satu cara bagi kita untuk bisa menjadi lebih berkembang, bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Nah ini need for growth itu ciri-ciri seperti ini gitu kan. Nah, kemudian ada need for achievement, orang yang punya kebutuhan untuk prestasi. Ciri-cirinya apa itu? Fokus untuk mencapai sukses, dia berpikir yang terbaik, menghargai pencapaian diriku sampai mana, punya standar yang tinggi, nggak mau standar yang umum, standar biasa saja, tapi punya standar yang tinggi. Nah, itu berarti kebutuhan untuk berprestasi. Bagi teman-teman yang punya kebutuhan untuk berkembang seperti itu, dan punya kebutuhan untuk berprestasi, maka yang terjadi adalah kamu berusaha untuk mencapai yang terbaik. Nah, itu. Berusaha untuk mencapai yang terbaik itu bukan apa ya, jangan alergi. Yang terbaik itu minimal terbaik dari yang kemarin, terbaik dari apa yang sudah punya kemampuan kita yang terbaik. Jadi terbaiknya terbaiknya kita, terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Itu berpikirnya ke arah sana. Bukan hanya terbaik itu apa ya, biasa-biasa saja gitu, tapi terbaik yang memang luar biasa, tetapi berangkat dari cara yang sederhana. Itu mungkin bisa jadikan sebuah patokan. Khawatirnya ada yang berpikir bahwa wah, yang namanya kebutuhan berprestasi itu wah harus stop gitu kan. Memang harus stop, tetapi berjalannya, berprosesnya step by step. Nah ini kenapa? Karena di situ ada kalimatnya, ada ciri yang lain, yaitu menghargai pencapaian diri. Dari satu kesuksesan satu, naik kesuksesan berikutnya, akhirnya mencapai prestasi yang terbaik. Nah itu. Kemudian berikutnya kebutuhan untuk berinteraksi. Nah ini, kalau teman-teman menghindari interaksi dengan orang lain, teman-teman menghindari konflik dengan orang lain, maka teman-teman tidak punya pengalaman untuk mengembangkan afiliasinya. Sehingga kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lainnya, menjalin hubungan dengan orang lainnya, itu menjadi terhambat. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah punya banyak teman, kemudian bergabung dalam sebuah kelompok sosial, kemudian saya ingin merasa dicintai oleh teman-temannya, gitu ya. Cintai teman-temannya, kemudian butuh dihargai. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk berinteraksi. Jadi teman-teman di sini jangan alergi ketika harus berhubungan dengan orang baru. Ajaklah dia ngobrol dengan orang baru, tanyalah dia, diskusilah, coba proaktif dengan orang baru. Ketika dia merasa nyaman dengan kehadiran kita, berarti oke, good. Berarti teman-teman udah punya kemampuan berinteraksi yang lebih baik. Karena apa? Mendahului, lebih proaktif untuk berbicara dengan orang baru. Nah, itu. Biasanya kita kan enggak tuh, kalau nggak ditanya baru nggak jawab gitu kan. Nah ini jangan seperti itu, tapi kita justru kebalikannya, kita lebih proaktif, kita coba berdiskusi atau berdialog, memulai pembicaraan dengan kelompoknya dan seterusnya. Kemudian di satu sisi berusaha untuk memberikan sumbangsih bahwa kehadiran saya di dalam tim atau di dalam teman-teman ini memberikan dampak yang positif. Nah itu, sehingga kalau misalnya saya nggak ada, teman-teman ngerasa, lingkungan teman-teman saya merasa kekurangan. Bukan nggak ada yang saya, nggak ada efeknya, bukan begitu ya. Tetap harus ada impact-nya, kepada dampaknya. Berarti itu sudah masuk ke level kebutuhan untuk berinteraksi yang lebih optimal lagi, lebih mantap lagi. Jadi kehadiran teman-teman itu memberikan dampak untuk lingkungan sekitarnya. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Kehadiran teman-teman memberikan dampak untuk lingkungan sekitarnya, tapi dampak itu bisa memberikan kemandirian bagi teman-temannya untuk menjadi lebih baik. Nah, itu lebih keren lagi gitu kan. Jadi tidak tergantung dengan kehadiran kita, tapi menjadi sebuah kita menularkan kemandirian untuk teman-teman sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Nah, itu lebih keren lagi, lebih mantap lagi, lebih asik lagi gitu. Oke. Bukan sebagai influencer, bukan ya, tapi sebagai orang yang memberikan dampak yang positif buat lingkungannya dengan cara yang positif ya. Kalau sebagai influencer bisa memberikan sisi yang positif, ya bagus. Tapi kalau enggak ya hanya untuk sekedar bisnis medsos saja ya, bukan konteks ini ya.
Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian sisi yang lain, kita juga punya kebutuhan untuk memimpin. Nah, teman-teman kalau misalnya mengembangkan kebutuhan-kebutuhan itu dari yang need for growth tadi, kebutuhan untuk berkembang, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi. Nah, yang terakhir inilah kebutuhan untuk power, kebutuhan untuk memimpin. Memimpin itu artinya bukan berarti harus jadi ketua, bukan. Tetapi ini poin-poinnya. Kebutuhan memimpin itu adalah keinginan, selain untuk keinginan untuk memimpin dalam sebuah lingkungan sosial, sebuah kelompok, tapi dia juga bisa diakui secara sosial bahwa dia bisa mengarahkan, bisa memberikan impact yang positif buat teman-temannya, bisa membantu permasalahan-permasalahan dialami secara tim gitu kan. Dan kemudian juga mendorong orang lain berhasil, punya reputasi yang bagus, kemudian bisa mengarahkan orang lain seperti apa sehingga kehadirannya itu bisa bisa menjadi rujukan gitu ya pada orang lain. Nah, ini hal seperti ini yang rasanya bagi kita itu mungkin kayaknya masih malu-malu gitu ya. Wah, saya ingin tampil itu masih malu-malu. Kita nggak usah berpikir niatkan kita bukan untuk tampil, niatkan kita lah untuk memberikan sumbangsih kepada tim kita, lingkungan kita. Ada juga ada beberapa orang yang mungkin bukan berpikir memberikan sumbangsih ya tentang kemampuannya, tapi saya hadir di sini adalah untuk melayani tujuan tim. Nah, udah bicara yang berbeda nih, melayani tujuan tim. Melayani tujuan tim itu artinya sesuatu yang sifatnya lebih mengarah kepada lebih mengarah kepada efektivitas terjadinya sebuah tim. Oke, bentar ya. Sorry ya. Nah, dari beberapa poin-poin yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya kebutuhan yang harusnya teman-teman bisa dapatkan, sesuatu yang teman-teman bisa punya, bisa teman-teman lakukan lah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena yang saya sampaikan ini memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar teori saja, tetapi ini kalau teman-teman lakukan, wah keren banget gitu. Nah, jadi saya berharap teman-teman bisa melihat ini sebagai sebuah bukan hanya sebagai sebuah konsep ya, sebagai sebuah teori saja, tetapi benar-benar bisa dilakukan. Oke, sampai di sini saya nanti saya akan lanjutkan, tetapi bicara tentang motivasi atau beberapa kebutuhan-kebutuhan yang membuat kita punya motivasi untuk menjadi lebih baik. Mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman sekalian, bolehlah 1-2 orang mau bercerita, boleh. Silakan, saudara-saudari mahasiswa. Yo, ini Pak Rahmat memberikan kesempatan untuk sharing atau bertanya, silakan. Boleh. Mau komplain juga boleh. maksudnya komplain tuh enggak gitu, Pak. Itu boleh, bebas ya. Saya izin, Pak. Oke, silakan. Siap. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan sifat-sifat motivasi ya, Bapak. Cuman dalam pelaksanaannya itu sering kurang tepat dalam mengartikan mana pesimis, mana optimis, dalam artian salah kita cenderung enggak apa-apa lah. Mungkin ini menjadi evaluasi dan sebagainya. Padahal untuk membedakan itu pikiran kita untuk growth, untuk tumbuh, atau hanya sebuah sikap defensif kita betul. Itu seperti apa, Pak, untuk membedakan agar kita tahu mana yang hanya sampai dengan pikiran itu atau mana pikiran yang memang a need for growth gitu. Mantap. Pertanyaan ini pertanyaan orang yang sering ngopi ya. Bagus. Keren ini. Pertanyaan yang di luar dugaan saya ya. Terima kasih. Siapa ini? Dwi Ardiansah ya? Oke, Bapak. Oke, bagus pertanyaannya. Saya apresiasi sekali ya. Memang betul. Ketika kita bicara tentang need for growth itu, apakah kita tetap maju terus atau kita melakukan defensif gitu ya?
Jadi memang ketika kita berusaha untuk mencapai sesuatu, kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dengan sebuah ekspresi, apakah dengan pikiran, apakah dengan perkataan, mengekspresikan dengan berupa perkataan atau dengan berupa perbuatan, selama itu dilakukan dengan satu cara niat yang bagus, main saja, lanjut saja, niat yang bagus ya, niatnya yang bagus. Kemudian yang kedua, selama itu dilakukan dengan cara yang bagus juga, positif ya, dan caranya hajar saja ya. Selain niat, cara. Kemudian yang ketiga, kita perlu strategi. Nah ini, yang namanya strategi, kita nggak bisa tuh, nggak bisa lurus lempeng-lempeng aja nggak bisa. Kalau kalian berpikirnya untuk bisa untuk mencapai sesuatu itu dengan lempeng-lempeng saja, berarti kalian belum pernah pacaran ya. Kenapa begitu? Karena sama seperti orang pacaran itu kan, ada kalanya mau ngedeketin aja udah sulit banget ya. Mau ngedeketinnya maju mundur, kita aja sudah maju mundur gitu kan. Gimana ya caranya? Mau ngomong atau mau melakukan sesuatu atau melalui orang lain? Atau cuma lihat-lihatan aja misalnya. Atau dengan kedip-kedipan. Atau gimana gitu. Atau dengan sering ngajak nyanyi misalnya. Itu kan strategi untuk apa? Untuk mendekati kan. Artinya ada sebuah strategi yang dimana strategi ini adalah strategi yang kadang-kadang kita harus maju terus, kadang-kadang kita harus tahan, sama kayak layangan. Begitu udah dapat, bukan selesai begitu saja kan. Begitu udah dapat, kita kan harus ada maintenance-nya. Maintenance apa? Kadang ada konfliknya, kadang ada enaknya, kadang ada enggak enaknya, semuanya ada di situ. Nah, ketika semua ada di situ, berarti kan ada tarik ulurnya. Gimana ketika kita konflik, kemudian melakukan resolusi kembali. Nah, jadi need for growth itu adalah seni bagi kita untuk apa? Untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Asalkan satu, niatnya positif. Kedua, apa namanya tadi? Caranya positif. Yang ketiga, bicara tentang strategi. Strategi itu nggak masalah, misalnya kita harus berhenti dulu, boleh. Atau mundur satu langkah untuk maju 10 langkah, boleh saja. Atau seperti layangan gitu, tarik dulu, kemudian diulur, tarik, diulur, tarik, diulur, ulur gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah bagian dari sebuah strategi. Jadi pandanglah need for growth ini sebagai sesuatu yang sifatnya positif, sehingga saya berusaha untuk mengekspresikan kemampuan atau kapasitas positif saya. Nah, itu yang kira-kira bisa saya respon, Mas Dwi. Udah? Ini tanya, habis itu udah tinggal tidur apa gimana nih? Sudah ya? Mas Dwi, Jadi sudah. Mungkin yang lainnya, silakan yang lainnya. Yang lain boleh. Bebas ya, yang terkait sama ini juga boleh. Enggak juga boleh, atau mungkin kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari boleh saja. Karena apa yang kita pelajarin itu akan ada manfaatnya kalau bisa kita aplikasikan, bukan hanya sekedar konsep saja gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya mengharapkan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Masih ada saudara Ya. dari mahasiswa? Kalau ini nggak nanya, kesempatan langka loh ya, susah, jarang-jarang ini bisa komunikasi dengan Pak Rahman nih. Iya, Karena beliau termasuk sibuk ini. Tuh. Oke, silakan. Keberanian itu adalah salah satu sarana untuk biar kita bisa need for growth kan, berani kan, cirinya, berani bertanya, berani ngasih masalah. Nah itu, saya paling serang sama orang yang kritis gitu justruan, atau yang mau ngasih masalah ini, wah tambah seneng saya. Berarti dia udah mau maju gitu. Tapi kalau dikasih makanan ini terima, ya, itu biasa. Buat saya biasa gitu, nggak menantang. Izin bertanya. Ya, silakan, Mbak Dewi Laras. Iya, terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya tadi yang ada di slide list of achievement itu kan ciri-cirinya itu yang terakhir ada memiliki standar yang tinggi gitu, Pak. Tapi mungkin di lapangan yang banyak saya temui saat kita memiliki standar yang cukup tinggi itu kadang kita tuh juga dipatahkan gitu sama mungkin realita yang ada gitu kan. Nah itu malah kadang bikin kita down gitu kalau misalnya kita nggak bisa
manajemen emosi dengan baik kalau hal itu terjadi. Wah, mantap ya. Ada manajemen emosi segala nih, luar biasa nih. Selain manajemen pendidikan, selain jurusan manajemen pendidikan, nanti ada jurusan manajemen emosi nih nanti bentar lagi nih. Iya. Oke ya, pertanyaannya luar biasa tuh, karena Iya, Pak. mengandung unsur manajemen emosi ya. Jadi gini, Wah, apa? pertanyaanku. Standar yang tinggi itu mungkin bisa kita katakan apa ya, yang agak abstrak lah kita sebut sebagai sebuah idealisme misalnya. Mahasiswa itu kan seneng kalau dia ajak ngomong tentang istilah idealisme, gitu kan. Tapi nggak tahu yang sekarang ya. Nah, idealisme itu kan abstrak ya, sesuatu yang bagus, sesuatu yang kita ingin ekspresikan, sesuatu yang ingin kita capai itu kan bagus ya. Cuman memang idealisme itu bukan bertentangan, kadang-kadang tidak sesuai dengan realismenya. Nah, ketika idealismenya tidak sesuai dengan realismenya, maka yang terjadi adalah bahwa apa yang kita perjuangkan itu kayaknya tidak mungkin tercapai gitu kan. Karena itu idealisme itu kayak sesuatu yang tinggi banget gitu. Padahal sebenarnya justru ketika kita punya need of achievement itu berarti kita berusaha untuk mencapai step by step goals-nya kita. Nah, itu namanya prestasi. Jadi bukan langsung lompat ke ujungnya, tapi step by step-nya ada anak tangga yang harus dilalui. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ketika seseorang punya need of achievement yang tinggi, berarti dia punya standar yang tinggi, yes. Tetapi untuk mencapai standar yang tinggi itu dia berproses step by step. Nah, kadangkala kita tidak berpikir pada step by step-nya itu, sehingga kita merasa kesulitan atau mungkin standarnya terlalu tinggi. Padahal sebenarnya bisa step by step. Kalau nggak bisa kelompok yang luas, pakailah kelompok yang kecil misalnya. Kalau nggak bisa tetangga, lakukanlah untuk keluarga sendiri misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang positif kan, sesuatu yang bagus, yang itu sebenarnya bisa menjadi sebuah catatan untuk kita semua, bahwa untuk mencapai sesuatu itu memang orang yang punya prestasi yang tinggi selalu berusaha untuk mencapai itu semua. Nah, ini yang menurut saya kita jangan terjebak pada hasilnya saja, tetapi prosesnya lah yang kita lakukan. Sama seperti need of achievement, itu bukan hanya sekedar standar yang tinggi, tapi juga prosesnya mengikuti untuk mencapai standar yang tinggi itu tadi. Sehingga kalau misalnya tadi ada unsur emosi-emosinya misalnya, ya saya hubung-hubungkan sama emosi ya. Justru pada saat ketika teman-teman menghadapi banyak masalah, itulah yang menentukan kualitas teman-teman. Ketika teman-teman bisa menghadapinya dengan tenang, ketika masih bisa kepalanya dingin, nggak baper terutama ya, itu sudah keren ya, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Oke, saya rasa mungkin itu Mbak Dewi. Semoga bisa sama-sama. Masih ada yang mau tanya? Ini kesempatan langka ya, mungkin kita hanya satu kali ini bisa ketemu dengan Pak Rahman ini untuk sharing. Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Yang terakhir ini. Bentar. Yang terakhir kita bicara tentang, nah terus gimana tuh cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah itu kan. Bagaimana biar kita bisa punya lebih pede, lebih berani ya, lebih terkontrol emosinya, lebih mau menjadi lebih baik. Nah ini cara kita, kemudian kita tahu tuh motivasinya itu, dan kemudian cara kita gimana? Yang pertama adalah kita harus punya kepercayaan diri. Ini istilahnya belum saya rubah ini. Bukan kepercayaan diri kompetitor ya, tapi kepercayaan diri kita. Sorry. Ini istilahnya kalau di
yang tadi World Scout Competition itu namanya kompetitor. Jadi seorang kompetitor adalah orang yang siap untuk bertarung gitu kan. Nah, atletnya lah istilahnya. Nah, kalau nggak saya rubah nanti teman-teman bingung. Nah, jadi cara motivasi diri kita itu dengan melakukan atau sudah punya self confidence. Self confidence itu apa? PD, percaya diri bahwa dia punya kemampuan, dia punya kesempatan yang sama untuk sukses. Biar dia PD gimana caranya? Satu, menghargai prestasi yang sudah dicapai. Aku sudah bisa apa, sudah mampu apa. Fokus pada kekuatan atau kelebihan. Kekuatanku apa, kelebihanku apa. Aku ngomongnya gimana. Aku kalau di depan umum gimana. Aku berpenampilanku gimana. Nah, itu. Fokus pada kekuatan kelebihan itu. Kemudian paham apa yang ingin diraih. Saya paham akan apa yang harus saya capai, tujuan saya. Nah, itu maka dia akan jadi PD. Kalau kamu nggak punya gambaran apa yang ingin diraih, ya maka kamu nggak akan PD. Disuruh kemana, ngapain, jalan ke sana, kemana-mana gitu. Jadi kamu nggak punya kepedean, nggak punya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah komitmen dengan tindakan. Komitmen dengan tindakan itu berarti artinya bahwa saya benar-benar punya keinginan untuk menunjukkan komitmen saya. Yaitu apa? Melakukan, dengan cara melakukan. Kemudian selanjutnya, self-efficacy. Self-efficacy itu adalah tentang kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Ya. Keyakinan tentang kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Jadi dia sudah merasa bahwa ketika dia dikasih tugas ini, dia merasa, oke, saya akan selesaikan tugas ini. Oke, saya akan optimalkan tugas ini dengan hasil yang lebih optimal, dengan hasil yang bagus gitu kan. Nah ini bagus ya, sudah punya efficacy, sudah punya keyakinan tentang kemampuannya. Nah caranya bagaimana? Yang pertama menghargai proses. Bukan yang tadi kan menghargai prestasi ya. Yang pertama ini adalah menghargai proses. Jadi yang namanya proses itu harus naik turun, harus dihajar, harus di sini, harus malu misalnya, harus dihargai, harus senang dulu, harus enjoy. Pokoknya proses itu yang harus dikeluarkan. Kemudian selanjutnya atau diekspresikan ya. Kemudian selanjutnya pengalaman hebat. Aku punya nggak pengalaman hebat? Oh aku selama ini pernah menghadapi tugas yang luar biasa yang harus dikerjakan dalam waktu yang cepat tapi tapi banyak sekali dan aku bisa. Nah itu kan pengalaman yang hebat. Nah pengalaman hebat itu membuat kita merasa yakin nggak kita untuk menerima tanggung jawab atau menerima tugas itu dengan bagus. Nah ini kemudian umpan balik positif dari orang lain, komentar dari orang lain. Oh kamu hebat ya, kamu sudah bisa begini. Oh kamu begini ya, oh kamu begitu ya. Itu yang positif-positif yang dimana umpan balik dari orang lain yang positif itu membuat kalian menjadi lebih yakin. Oke, saya semakin yakin tentang itu. Kamu bisa kok. Kenapa? Kamu kan udah pernah begini, kamu pasti bisa. Nah itu. Jadi bicara tentang bisanya. Kemudian cerita orang lain. Wah kalau orang lain aja bisa, dia aja bisa, mereka bisa. Itu berarti saya pun juga bisa. Karena apa? Sama-sama makan nasinya, sama-sama ngekosnya, sama-sama dari daerahnya, sama-sama nggak punya motornya, sama-sama apanya. Tapi dia bisa, aku pasti juga bisa. Nah, itu sebagai sebuah keyakinan tentang kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah goal setting. Nah, goal setting itu adalah kemampuan untuk menyusun tujuan atau target yang diinginkannya. Kalau teman-teman tidak punya atau tidak terbiasa menyusun goal setting, nanti begini, nanti melakukan ini, targetnya seperti ini, itu maka teman-teman nggak punya arah. Untuk apa teman-teman kuliah? Untuk apa teman-teman masuk di manajemen pendidikan? Untuk apa teman-teman belajar tentang manajemen pendidikan? Untuk apa teman-teman melakukan semua ini kaitannya dengan masa depan saya. Nah, itu harus ada. Jadi teman-teman harus punya tujuannya, gitu kan. Nah, ini. Ya, teman-teman harus punya tujuannya. Kalau teman-teman punya tujuannya, ya itu berarti sudah luar biasa. Apa tujuannya? Ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, dan ada yang jangka pendek. Nah, bicara tentang itu semua, nah ini sama seperti yang ada di World Skill ini. Kalau kita bicara tentang tujuan dari sisi skills-nya, tujuan dari sisi pencapaian kemampuannya, keterampilannya, ya sama seperti yang ada di World Skill ini. Oke ya, saya akan coba tunjukkan lagi movie ya tentang perlunya kita selalu meningkatkan kompetensi kita, tapi punya target, ada targetnya. Nah ini
Jadi di sini dalam world skill ini atau dalam keterampilan kita itu bahwa kita sebagai anak-anak muda itu dikasih kesempatan untuk apa? Untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan punya potensi yang luar biasa. Jadi kekuatannya skill itu kekuatannya luar biasa karena dia bisa membangun harga diri ya, self esteem ya, dan kemudian juga bisa memberikan efek yang positif untuk sekitarnya. Jadi dia berharap bahwa dengan semakin banyak atau dengan semakin tercapainya target-target keterampilan, kompetensi yang ada di dunia, maka itu akan bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap dunia. Jadi bukan hanya untuk Indonesia saja, bukan hanya untuk nation-nation mereka saja, yang lain saja, tapi juga untuk dunia. Gitu. Makanya mereka atau anak muda dilibatkan untuk menunjukkan skillnya atau kemampuannya. Nah, sama dalam hal ini teman-teman harus menunjukkan kemampuan skillsnya yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Ya, jadi di situ memang disebutkan bahwa memang anak muda, yaitu teman-teman sekalian, sebagai seorang anak muda, itu benar-benar perlu meningkatkan kompetensi, perlu meningkatkan skill, di mana skill itu bisa memberikan dampak untuk dunia. Semakin banyak yang berkolaborasi akan membuat nilai-nilai kehidupan itu bisa menjadi lebih improve ya, menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya ini adalah target jangka panjangnya kita gitu loh, bahwa teman-teman tuh mau apa, teman-teman mau jadi apa, teman-teman mau bagaimana dengan bidangnya masing-masing. Nah itu yang perlu dijadikan sebagai sebuah catatan lebih lanjut. Nah ini kalau misalnya teman-teman sudah punya gambaran tentang itu, nah berarti keren, teman-teman termasuk orang yang salah satu yang keren gitu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kemudian tujuan kamu apa? Apa tujuanmu, gitu kan? Kamu punya tujuan yang kayak gimana, gitu. Nah, sementara tujuan itu ada beberapa tipe. Ada tujuan yang terkait dengan outcome. Outcome itu kalau yang kompetisi ya cocoknya outcome ini, membandingkan diri dengan kompetitor lain, dengan orang lain, kalah menang atau medali emas, atau mungkin perusahaan A lebih bagus daripada perusahaan B, atau sekolah A lebih bagus daripada sekolah B. Nah ini, jadi ada pembandingan dengan kompetitor yang lain. Apakah dari sisi pelayanannya, apakah dari sisi pengajarannya, apakah dari sisi sarana-prasarananya, apakah dari sisi kualitas outputnya, kualitas lulusannya, gitu kan. Nah ini, jadi membandingkan diri dengan kompetitor lain, membandingkan diri dengan yang orang lain. Ini harus punya tujuan seperti itu. Nah, Anda punya tujuan apa? Anda dibandingkan dengan Anda ya, dengan yang lainnya, apa tujuan Anda? Nah, ini. Kemudian ada juga yang tujuan yang terkait sama performance. Maksudnya apa? Ada tujuan yang fokusnya pada peningkatan pencapaian performa diri. Saya dibandingkan dengan kemampuan saya sebelumnya. Ini cocok kayak misalnya secara sosial, saya biasanya tuh kalau sebelum kuliah atau pas waktu zaman-zaman SMA, aku nggak berani tuh ngomong di depan umum. Tapi ketika aku di kuliahan ini, aku bisa belajar
untuk ngomong di depan umum, untuk mengekspresikan di depan umum, dan saya menjadi lebih menjadi pede, menjadi lebih menghargai diri saya sendiri bahwa saya punya kemampuan untuk itu. Nah, ini berarti artinya Anda punya kemampuan untuk fokus pada pencapaian performa diri. Ketika teman-teman punya fokus untuk pencapaian performa dirinya bagus, berarti dia membandingkan dengan kemampuan dirinya sebelumnya seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, itu ada yang kayak begitu. Mungkin dari sisi cara berpikirnya, cara dulu saya berpikir saya cuma 1 senti saja, cuma sekian. Tapi sekarang sudah bisa 1 meter, sudah bisa agak jangka panjang. Saya sudah bisa melakukan analisis macam-macam dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan performance. Jadi tujuan yang terkait dengan performance. Jadi emang benar-benar bisa membandingkan saya yang dulu sama saya yang sekarang ini seperti apa. Akan berbeda lagi dengan saya yang nanti seperti apa lagi gitu. Nah, selanjutnya ada juga tujuan terkait sama proses. Tujuan yang terkait sama proses ini, tahapan harus dilakukan apa? Misalnya, Anda kuliahnya bagaimana, semester 1 harus bagaimana, semester 2 harus bagaimana, disiplin waktu seperti apa, ketuntasan program gimana, mengerjakan tugasnya seperti apa. Nah, ini ada yang tahapan proses. Jadi, tujuan yang terkait sama prosesnya. Jadi, benar-benar benar-benar memperhatikan prosesnya seperti apa dan harus tercapai dengan model atau pola yang bagaimana. Nah, ini. Jadi tipe-tipe tujuan ini bisa dikembangkan menjadi menjadi gambaran buat diri Anda sendiri. Oh ya, aku dibandingkan dengan orang lain gimana? Aku dibandingkan diri aku yang sekarang dengan yang dulu gimana? Aku dengan target proses yang harus aku lakukan saat ini bagaimana? Kuliah tepat waktu, selesai kapan? Habis gitu mau misalnya urusan pribadi pernikahan dan seterusnya kapan? Kemudian urusan pekerjaan harus bagaimana? Harus sudah bekerja di mana, bagaimana. Nah, itu disusun dengan proses yang bagus. Sehingga teman-teman sudah punya gambaran bahwa setelah lulus saya akan, buat yang cowok ini misalnya nih ya, selalu saya akan coba cari pekerjaan yang bagus, atau saya buat pekerjaan sendiri, lowongan pekerjaan sendiri, syukur-syukur saya bisa membuat pekerjaan untuk banyak orang, kerja kepada saya, menjadi seorang wirausaha misalnya, dan kemudian setelah itu tidak lama kemudian kalau sudah stabil, maka saya akan menikah misalnya. Oke, itu bebas, itu pilihan Anda. Setelah menikah, kemudian kita akan berdua berpikir tentang masa depan kita seperti apa, dan seterusnya. Mengembangkan bisnis yang bagaimana, mengembangkan layanan seperti apa, mengembangkan sekolah yang bagaimana. Nah, itu selanjutnya, next tahapan berikutnya. Nah, ini harus ada, teman-teman punya gambaran ini. Kalau nggak punya gambaran, kayak apa ya? Kayak disuruh ke sana ikut, disuruh ke sini belok kanan, disuruh belok kiri, dan seterusnya. Kayak GPS yang ada di di Maps ya, Google Maps itu ya. Belok kiri, 200 meter lagi persiapan belok kiri. Padahal ternyata kiri itu adalah jalan yang sempit gitu kan. Dilewatkan aja jalan-jalan yang sempit. Padahal sebenarnya bisa aja lurus, tapi kita lewatnya jalan sempit, terus akhirnya ketemu lagi di jalan yang sama. Pernah nggak kayak gitu? Loh, ini mau jalan lah lurus, saya kan iso, lah apa kok mengkok-mengkok barang kan, kadang-kadang kan begitu kan. Nah, ini ya kayak gitu-gitu yang perlu kita susun gitu kan. Nah, kalau sudah jelas beberapa poin ini, saya dibandingkan dengan orang lain, saya dibandingkan diri saya sendiri, yang dulu dan yang sekarang perbedaannya apa? Saya dibandingkan dengan, atau saya melihat pada proses yang harus saya lakukan seperti apa, target saya harus muncul. Nah, oleh karena itu untuk bisa menyusun target, saya sudah menyusun targetnya apa? Ya, yang penting saya ingin sukses. Nah, itu bukan target, itu bukan tujuan. Sukses bukan tujuan. Saya ingin bagian orang tua, bukan tujuan juga. Saya kepingin selamat dunia akhirat, bukan tujuan juga ya. Kenapa? Karena tujuan di sini adalah yang spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely atau time bound ya. Jadi unsurnya adalah SMART. Ini cara untuk membuat sebuah tujuannya. Rumusnya ini, SMART ini, apa itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Itu harus jelas. Bukan hanya sukses. Sukses itu ngapain? Sukses berbisnis, sukses jadi peternak ikan misalnya, sukses punya rumah misalnya. Ya, itu harus jelas itu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan itu apa gitu. Bukan hanya sukses, bukan hanya membahagiakan orang tua, itu jawaban-jawaban yang terlalu standar ya. Sehingga karena terlalu standar jadi nggak punya nilai yang kuat gitu. Keinginan ya, tapi bukan tujuan. Pengen ya, tapi bukan tujuan. Tujuan itu sekali lagi goals ya, beda.
Kemudian yang berikutnya adalah measurable. Measurable itu tahu kapan itu bisa tercapai. Oh, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Jadi tahu kapan itu bisa tercapai. Karena apa? Karena bukan kapan sih. Tahu bagaimana indikator bahwa itu tercapai. Bukan kapannya. Ya. Kamu akan mencapai itu, indikatornya apa, standarnya apa, ukurannya apa. Nah itu ya, jadi harus benar-benar tahu bahwa sukses saya itu adalah ketika saya bisa membangun rumah ukuran sekian, atau membangun rumah dengan ini, itu, atau mungkin membagian orang tua, mungkin bukan dengan bagian orang tua, saya harus lulus dengan tepat waktu, dengan IP sekian. Nah itu measurable, bisa diukur gitu kan. Nah, kemudian yang satunya adalah achievable. Achievable itu apakah kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan itu? Maksudnya apa? Jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa wah saya akan pergi ke bulan, sementara kamu tidak punya kemampuan itu. Atau saya akan ciptakan mobil dengan bahan bakar air, sementara belajarnya di psikologi, kan nggak cocok ya. Nah itu maksud saya seperti itu, sehingga achievable ini adalah apakah tujuan kamu itu bisa tercapai karena apa? Karena kamu punya kemampuan untuk mencapai itu atau untuk mencapai tujuan itu. Kamu punya sumber dayanya, kamu punya kemampuannya, kamu punya sumber dayanya. Itu achievable. Bisa dicapai. Kemudian realistik nggak gitu kan? Apakah tujuan itu realistik? Misalnya pergi ke bulan, jalan kaki, nggak realistik kan? Saya harus punya bisnis yang nasional dalam 5 tahun, sementara sekarang belum pernah buat mikro bisnisnya, jadi bisnis kecil-kecilnya, belum pernah punya bayangan seperti itu, ya mana mungkin, itu nggak realistik gitu kan. Jadi realistik itu memang benar-benar bisa dicapai berdasarkan apa yang ada. Kemudian timely itu ada waktunya, kapan itu akan tercapai. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, nah itu terus ada ukurannya. Jadi tujuan-tujuan itu selalu ada ukurannya. Membahagiakan orang tua, kapan membahagiakan orang tuanya? Sepanjang hidup kan, mulai detik ini sampai nggak ada detiknya kan, nah itu kan. Tapi kan kadang-kadang kita, tujuan kamu apa? Saya ingin membahagiakan orang tua. Iya, membahagiakan orang tua mau masuk dengan cara lulus kuliah saja misalnya, kan enggak. Tapi dengan memberikan senyuman kan juga membahagiakan orang tua, dengan bertanya kabarnya juga membahagiakan orang tua gitu kan. Nah, sehingga nggak jelas gitu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita punya ada target waktunya. Tujuan itu selalu ada target waktunya, kapan itu bisa tercapai. Baik, nah selanjutnya nih, ketika bicara tentang tujuan seperti itu, teman-teman sudah nggak menyiapkan pathway-nya, menyiapkan jalurnya? Nih, jadi misalnya nih, hitungan tahun. Kalau dalam hitungan tahun itu target yang dicapai dalam setahun misalnya, 2 tahun kemudian atau setahun kemudian itu apa? Menguasai 100% materi teori dan praktek. Ini contohnya ya, contohnya. Jadi setiap tahun Anda harus punya targetnya dalam setahun itu apa. Kemudian untuk mencapai setahun kan melewati bulan-bulan, maka selama bulanan itu bagaimana target yang tercapai dalam bulanan itu. Harus ada evaluasinya. Nah sehingga katakanlah kalau kita bicara strategi tadi, di awal tadi bicara strateginya ada di sini. Strateginya ada di bulanannya harus bagaimana, indikator pencapaian prestasinya. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah yang jangka pendek. Yang jangka pendek itu hariannya atau mingguannya untuk mencapai 1 bulan itu. Apa target kamu? Contohnya misalnya habituasi, kebiasaan untuk jadwal manajemen waktu, jam sekian, ngapain. Walaupun masa pandemi nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena saya adalah orang yang kreatif, maka saya akan coba untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang biasa saya hadapin. Maka saya akan mengatur waktu saya demikian. Nah itu baru keren, itu namanya habituasi. Kapan saatnya main gadget, kapan saatnya nonton drakor, kapan saatnya ngopi, kapan saatnya jalan-jalan sama teman dekat, kapan saatnya ke mall, kapan saatnya ngerjain tugas, kapan saatnya cari duit. Ya, itu teman-teman sudah berusaha untuk manajemen waktu hariannya bagaimana. Apakah baca bukunya gimana, apakah ngerjain tugasnya gimana. Itu benar-benar ditata
dalam satu hari atau dalam satu minggu seperti apa. Nah itu, kalau teman-teman sudah mencapai begitu, itu keren. Jadi sehingga ketata tuh untuk mencapai setahun berikutnya target tahun depan seperti ini, maka bulanannya harus begini. Kalau bulannya begini, maka mingguannya saya harus bagaimana gitu. Jadi tarik mundur, bukan maju dari harian gimana, bulannya gimana, tahunnya gimana, enggak. Tapi ingin targetnya yang paling tinggi di mana, baru turun sampai dengan di breakdown ke monthly dan daily atau weekly. Ini baru mantap ya, baru keren gitu. Nah selanjutnya teman-teman, untuk mencapai itu semua, untuk mencapai itu semua pastinya adalah ada yang namanya positive mindset ya. Itu kan sesuatu yang punya keinginan motivasi kita seperti apa, keinginan kita seperti apa, tetapi masih belum ada actionnya. Nah, yang actionnya itu adalah dengan positive action. Tapi untuk bisa positive action harus positif juga mindsetnya, itu kan. Nah, kayak gini nih. Ini kita tonton lagi. Tonton lagi. Nah, ini. Saya selalu berusaha untuk mencari memberikan ilustrasi melalui video dan seterusnya karena itu lebih gampang di nalar gitu, lebih gampang dilihat ya. Dan saya pun juga lebih gampang menjelasin gitu. Ya, semoga kedengaran, semoga bisa kelihatan. Oh iya, ini adalah seorang libero, pemain libero volley yang paling hebat di Jepang. Kenapa kok bisa paling hebat? Karena peran dia sebagai seorang libero itu dia benar-benar harus menerima bola dari lawan, kemudian dia umpankan kepada tim kita agar bisa dimasukkan sebagai sebuah serangan. Nah ini latihannya gimana? Latihannya seperti ini. Wah ini anu ya. Jadi kemanapun bolanya masuk ke areanya kita, dia harus terima untuk diumpankan kepada timnya. Nah ini dimanapun itu, apakah itu jauh, apakah dekat, apakah apa, itu tugasnya dia untuk ngambil bola itu. Apa yang menarik dari gambar ini atau ilustrasi ini? Latihannya benar-benar latihan yang benar-benar dipersiapkan luar biasa. Agar apa? Agar menjadi atlet atau pemain yang luar biasa. Jadi kalau latihannya luar biasa, untuk dipersiapkan menjadi seorang atlet atau pemain yang luar biasa. Kalau latihannya biasa, ya otomatis atletnya menjadi atlet yang biasa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia jatuh, atlet yang luar biasa itu selalu bangun kembali. Nggak usah nunggu lama, nggak usah main detikan, nggak usah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak usah dihitung gitu. Begitu jatuh langsung naik. Jatuh belum sampai kehitung 1, baru sah, sudah bangkit kembali. Nah, itu berarti dia pemain yang luar biasa. Nah, ini sama seperti kehidupan kita. Kalau teman-teman terlalu banyak bapernya, maka yang terjadi adalah gara-gara mungkin karena nonton drakor sehingga karena enak drama Korea namanya drama ya, sehingga membuat kita menjadi lebih baper, atau ketemu orang yang baperan sehingga kita karena terlalu sering mendengarkan keluh kesahnya kita akhirnya jadi ikut baper misalnya. Nah itu kemampuan untuk bangkitnya lama karena dia udah terbiasa untuk seperti itu. Tapi kalau kita berusaha untuk fight, bangkit kembali, nah itu luar biasa. Kayak ini lagi kan.
Ya kan, dan dia bangkit terus sampai apa? Sampai limitnya, sampai dia benar-benar bisa bangkit. Nah, ini ya perbedaannya, apakah seseorang itu punya kemampuan untuk bangkit apa enggak dari situ. Sehingga kita jangan merasa bahwa waduh, kalau kita melakukan sesuatu itu kayaknya berat banget gitu kan ya. Ya memang berat kalau kita hanya fokus pada yang beratnya, tapi kalau kita fokus pada sesuatu yang bangkitnya seperti apa, nah itu luar biasa. Nah ini seperti ini, apa yang Anda katakan pada diri Anda saat Anda harus bangkit dari kegagalan itu apa? Ketika Anda disalahkan itu apa yang Anda katakan? Nah kata-kata apa? Kata-kata positif itulah yang akan menentukan Anda menjadi bagaimana. Kalau Anda mengatakan bahwa aduh nggak bisa aku nggak mungkin, aduh sulit itu, ya udah akhirnya apa? Nggak bisa, nggak mungkin, sulit itu yang terjadi. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa oke, bangkit lagi, naik lagi, pasti bisa, nggak apa-apa, sekali ini lagi kamu lakukan lagi, motivasi, kata-kata motivasi itu meluncur terus dalam diri kamu sendiri, maka yang terjadi adalah kamu akan terbiasa untuk begitu. Kamu adalah orang yang kuat, kamu adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu terbiasa untuk berpikir begitu dan terbiasa untuk mengekspresikannya, bukan disimpan begitu saja, ya kan? Nah ini, jadi penting ketika Anda habis jatuh, habis terpuruk, habis dihina, habis diilokne wong misalnya, habis disalahkan, habis dan sebagainya, ya nggak apa-apa, bangkit lagi, the show must go on, masih ada alternatif yang lain, masih bisa melakukan sesuatu yang lain, yang itu mungkin bisa jadi lebih berharga. Kalau kamu punya keyakinan seperti itu, kamu kan luar biasa. Apapun yang terjadi dalam diri kamu itu bukan sesuatu yang nggak enak. Apa yang terjadi pada diri kamu itu justru latihan buat kamu menjadi yang terbaik, menjadi lebih baik, menjadi yang bermakna, menjadi orang yang benar-benar bisa menginspirasi orang lain. Nah, itu sebenarnya. Tapi kan kebanyakan di antara kita berpikirnya justru kebalikannya. Waduh, aku udah capek, udah lelah, udah ini nggak mungkin nggak bisa begitu, dia bisa berhasil karena begini dan begitu dan seterusnya. Aduh, kalau kita berpikir pada begitu, fokus pada yang negatif, jadilah negatif. Silakan nikmati makanan yang negatif itu. Kalau Anda mau negatif. Tapi kalau Anda nggak mau negatif, ya kasih makanan-makanan yang positif. Saya bisa, saya pasti bisa. Saya mau bangkit lagi, saya akan lakukan lagi yang terbaik. Saya usaha lagi, saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Saya benar-benar kepingin itu. Saya harus yakinkan bahwa saya bisa. Nah, itu berarti Anda harus berusaha untuk menjadi orang yang positif. Ya. Nah, itu poin-poin yang ingin saya sampaikan, termasuk yang terakhir ini. Apa yang Anda persiapkan untuk masa depan Anda setelah belajar dari pengalaman masa lalu kayak gimana? Yang kemarin kamu gimana? Nah, sekarang saat ini setelah kita ngobrol di sini, kamu ingin apa? Kamu ingin bagaimana dan kehidupan kamu? Ada kamu tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih bagus? Apakah cuma sekedar ya dengerin aja, oke, mantuk-mantuk ini selesai, atau mungkin dihidupkan layarnya, tapi kemudian kamu di sana lagi bakar sate misalnya, atau kamu di sana lagi buat nasi goreng tapi layar dihidupin, kamu nggak dengerin nasi goreng, yang penting hadir kan di sini, di Google kelihatan kan ada orangnya, tapi buat nasi goreng sambil makan begitu, sambil ngobrol, sambil nonton TV, begitu selesai oke, oh terima kasih apa selesai. Ya, apakah Anda seperti itu gitu kan? Nah ini hal-hal yang sifatnya seperti ini kan apa ya, kesempatan buat kita hargai, kita nikmatin setiap waktu dari kita belajar, setiap waktu dari kita sharing, setiap waktu dari kita melakukan semua proses seperti ini. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu akan menentukan bagaimana kita nanti. Kalau Anda bisa menghargai diri Anda sendiri dengan menghargai apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda peroleh, apa yang Anda makna yang Anda dapatkan dari setiap aktivitas Anda, itu baru keren, berarti itu ada manfaat buat Anda, gitu ceritanya ya. Nah sekarang terserah apakah Anda bisa menjadi orang yang bisa menjadi orang yang semakin positif dari ke hari ke hari, apakah Anda tetap terpuruk. Kalau Anda tetap terpuruk, ya berarti Anda butuh orang lain untuk mengangkat Anda biar Anda bisa menjadi lebih optimal. Siapakah orang lain? Bisa teman, bisa saudara, bisa orang tua, bisa keluarga yang lain, bisa orang lain yang menurut Anda penting aku ingin ceritain, kemudian kamu ingin dapatkan solusinya. Nah, bisa dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu bisa menjadi sesuatu yang sesuatu yang luar biasa ya. Jadi bukan sekedar mengikutin saja, tapi ada nilai yang diambil.
Baik, sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan, diskusikan. Selanjutnya boleh kita bentar. Tonton satu lagi terakhir. Tatar. Nah, ini adalah kehidupan orang-orang yang ada kompetisi secara real ya. Kalau kamu kan kompetisi ada kompetisi di atlet, ada kompetisi di dalam dunia pendidikan. Nah, ini salah satu kompetisi yang terjadi di dunia industri ya, dunia pendidikan ya. Kayak gini situasinya gitu loh, kerennya. Enjoy yourself. Skills объявляю открытым. My name's Scott Kelly here at World Skills. And I'll tell you what, being an astronaut, spending 20 years working for NASA, skills are very important. They're very important in our economy. You never know what tomorrow is going to bring. So having an education, having different experiences, having different skills is going to be so important to your success. So saya sudah lama bekerja di NASA. Skill itu adalah sesuatu yang sangat penting dan skill adalah sesuatu yang sangat penting yang bisa memberikan warna untuk kehidupan kita. Nah, itu yang saya ingat ya. good luck to you. Congratulations. That's an it. Let's get this amazing. Yes, mantap ya. Keren ya, ada kompetisinya mereka skill itu gitu ya. Jadi ya gitulah kekerenan daripada sebuah kompetisi. Tapi kita harus berkompetisi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari dan mereka berkompetisi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah yang terbaik gitu kan. Kalau kita tunjukkan pada diri kita sendiri dan dunia bahwa kita bisa menjadi orang yang mengisi masa depan Indonesia dengan lebih baik. Oke. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ilmunya Pak Rahman. Hari ini kita sudah dapat banyak sekali pencerahan yang disampaikan oleh Pak Rahman. Beliau sebagai praktisi yang ada di lapangan, baik itu di KONI, di PASI, bahkan di tingkat internasional, menangani atlet-atlet, terutama di bidang psikologi. Mungkin masih ada pertanyaan dari saudara-saudara mahasiswa. Oh, itu harus ada yang tanya ini katanya Pak Rahman ini. Nggak nanya berarti tidur itu. Masih ada yang bertanya? Ada? Saya bertanya menunggu yang bertanya. Gimana? Ya, izin tanya, Pak. Ferdian. Iya, Pak. Ayo Mas, silakan. Kan Bapak menyampaikan bahwasanya motivasi itu sangat penting untuk diri kita sendiri.
ada suatu perubahan dalam kita sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kita kan sebagai manusia itu kan kadang ada naik, ada turunnya gitu ya Pak. Caranya Ya. untuk mempertahankan motivasi dalam diri kita sehingga motivasi kita dari awal hingga akhir kita nanti sukses itu masih tetap sama motivasinya, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mas Ferdian. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan ini yang saya tunggu sebenarnya, sehingga untungnya Mas Ferdian yang bertanya ya, bagus ya. Memang betul ada motivasi, bisa ada naik turunnya. Rumus yang pertama, salah satu solusinya adalah dengan goal setting yang bagus. Kalau goal settingnya benar, maka dia akan berpegangan pada goal setting itu. Baik goal setting yang harian, mingguan, maupun bulanan, dan yang tahunan. Karena kalau sudah goal setting, maka kita harus berpegang pada itu, dan kita harus membiasakan itu. Dalam dunia industri sekarang saat ini, apalagi revolusi yang 4.0, di mana semuanya akses kemungkinan untuk melakukannya secara digitalisasinya itu, wah itu luar biasa banget, sehingga mau tidak mau kita harus tertata dengan bagus. Nah, satu sarana buat kita menatanya adalah dengan tujuan yang bagus, dengan goal setting yang tepat ya, tahunan, bulanan, mingguannya, hariannya seperti apa. Nah itu yang poin pertama, kita berpegang pada tujuan. Saya di sini kuliah atau melakukan aktivitas ini ada tujuannya apa, tercapai apa, 1 tahun kemudian dan seterusnya. Nah itu yang pertama, itu tujuan. Yang kedua adalah untuk apa Anda melakukan sesuatu, itu harus ada unsur emosinya. Misalnya saya bahagia ketika saya bisa mencapai ini, saya bersyukur ketika saya bisa melakukan ini, berarti saya bisa menghargai hasil keras orang tua saya. Nah, harus ada unsur emosionalnya itu, sehingga itu akan membuat kita akan selalu melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingat ada unsur emosionalnya itu. Jadi bapernya itu dibawa ke jalan yang benar gitu ya. Bukan baper dibiarin baper gitu aja, bukan. Tapi unsur emosionalnya dimanfaatkan di jalan yang benar, bahwa saya bahagia ketika saya bisa menyelesaikan ini. Saya bersyukur ketika saya nanti tahun depan saya bisa begini dan seterusnya. Karena dengan begitu saya bisa menunjukkan pada diri saya sendiri bahwa ternyata memang saya bisa. Nah, unsur-unsur emosional seperti itu harus dimunculkan ya. Atau bahwa ini adalah sarana buat saya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya tidak seperti apa yang mereka katakan. Misalnya, saya bukan orang yang orang yang biasa-biasa saja. Saya ini adalah orang yang luar biasa dengan cara saya sendiri. Saya akan tunjukkan. Nah itu. Jadi ada unsur itunya. Unsur emosionalnya bisa kena atau dapat. Jadi ada 2 tadi. Yang pertama harus ada goal settingnya. Yang kedua adalah dengan manfaatkan unsur emosionalnya. Harus ada unsur emosi yang membuat kita, mendorong kita untuk rela berkorban, ikhlas melakukan sesuatu itu menjadi tujuan kita. Nah itu kira-kira poin pentingnya. Baik, saya rasa itu Mas Ferdian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak ada yang namanya lempeng, nggak ada. Mesti ada naik turun pasti ada. Dan kita harus menikmati situasi itu. Kalau kita stres, kata bingung, kita atau kita nggak kepingin ketemu itu, ya kita berarti nggak siap untuk berhasil. Orang yang siap berhasil ya siap menerima naik dan turunnya, enak nggak enaknya, asik nggak asiknya, tetap dilakukan, dinikmatin prosesnya. Nah itu, mau menghargai prosesnya. Saya rasa itu Mas Ferdian. Mungkin masih ada yang lainnya? Kalau nggak ada nanti saya tunjuk gantian nanti, tenang aja. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya, yang lain yang tanya? Hari ini menjadi hari yang spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan pengembangan diri. Nah, jadi beliau memang betul-betul memang pakar di lapangan tentang psikologi atlet terutama. Jadi nanti kalau adik-adik ketemu Pak Rahman di KONI atau di mana di kejuaraan, nah beliau berarti sedang bertugas ya, untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang psikolog olahraga. Ada lagi yang lainnya mungkin yang ditanyakan? Karena hari ini juga hari terakhir Pak Amrozi mengajar, karena minggu depan sudah ganti Pak Rifki yang mengajar sampai dengan WAS. Jadi sudah separuh semester saya menyampaikan materi kurang lebih 7 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 ini pertemuan khusus, ada dosen tamu Pak Rahman. Dan nanti pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 sama Pak Ainur Rifki. Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak bertanya,
bolehkah saya minta dikasih hadiah? Hadiahnya adalah komentar tentang apa yang teman-teman dengarkan tadi. Silakan. Yang ikhlas saja yang mau ngasih hadiah. Silakan, ada yang mau komentar terkait materi yang tadi disampaikan oleh Pak Rahman. Komentarnya bebas. Kalau masalah materi secara keseluruhan Pak Rahman, hari ini memang anak-anak saya tugaskan untuk merangkum. Jadi nanti akan dikumpulkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan rangkumannya mungkin. Kesan-kesannya atau apa yang diperoleh. Kesannya mungkin silakan. Bebas ya, apakah positif, apakah kritik, boleh bebas, silakan. Yang tadi sudah berbagi, Pak. Ya, silakan Mas Rizal Wardana. Iya, Pak. Jadi sebelumnya saya pribadi juga mengucapkan terima kasih ke Pak Rahmat dan juga Pak Amrozi karena sudah menyediakan semacam sarana kuliah yang memang ini menurut saya pribadi memang spesial. Apa ya, dari yang saya tangkap ini benar-benar apa istilahnya juga membawa apa ya, jadi reminder Pak sebenarnya. Jadi membawa materi ini benar-benar mengingatkan saya terhadap planning-planning yang sudah sempat saya buat, dan itu sempat apa beberapa hari ini juga apa dalam artian itu mandek itu belum apa ya, belum saya teruskan planningnya. Di akhirnya dengan akhirnya ada spirit yang baru ini memberikan saya istilahnya inspirasi ya untuk kembali menata diri saya ke depan setelah termasuk juga merencanakan waktu kuliah yang sebentar lagi juga 1 tahun lagi selesai, lalu juga apa yang bakal saya lakukan konkretnya, lalu masuk ke profesi yang apa yang ingin saya capai. Nah itu benar-benar istilahnya membawa impact untuk apa tergerak ya untuk kembali menata. Seperti itu Pak, terima kasih sekali lagi. Thank you. Mas Rial, masih ada yang mau komentar selain Mas Rial Wardana? Wah, yang ikhlas cuma 1 ya, tapi nggak apa-apa deh, namanya saya ikhlas kok ya. Berani menyampaikan, mengekspresikan. Mungkin saya Pak. Ya, silakan Mbak Feti Pangestuti. Seperti ini ya, dengan adanya kuliah ini saya tuh merasa benar-benar mendapatkan dorongan yang sangat kuat karena dengan begitu banyak materi yang disampaikan tuh saya benar-benar bisa menyerap semuanya tanpa mungkin kadang kita ini ya bisa fokus itu hanya dalam beberapa menit, itu kan sudah sebagai teori yang dikatakan. Nah, tapi di materi hari ini, di kuliah hari ini itu bisa membawa saya fokus dari awal sampai akhir dan banyak sekali pelajaran atau motivasi yang membuat kita itu semangat untuk menjalankan semua, apalagi sekarang di angkatan 18 ini sedang menjalankan KKN yang tadi selalu saya ingat, terapkanlah apa yang kalian dapat di kuliah ke masyarakat walaupun itu hanya sekedar kecil, dan itu bisa kita terapkan saat ini juga gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang memberikan materi saat ini. Ya, oke. Terima kasih. Bagus Mbak Feti. Yang lainnya masih ada? Sudah cukup kira-kira? Oke, baik. Kalau memang sudah dirasa cukup, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama pada Pak Rahmat Widohardono yang hari ini berkenan untuk menyampaikan materi di mahasiswa S1 MP ini. Saya juga selaku dosen mata kuliah pengembangan diri ini menyampaikan permohonan maaf jika mungkin selama pertemuan penyampaian materi dari saya pribadi mungkin ada kekurangan, ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan dari perkuliahan kita ini banyak memberikan manfaat dan juga motivasi buat adik-adik mahasiswa seperti tadi yang disampaikan tadi. Saya ingat kalau saya biasanya ketemu Pak Rahmat itu Pak Rahman itu di PASI. Jadi kalau saya urusannya dengan sekolahnya adik-adik atlet itu yang mau berangkat TC, ini sekolahnya gimana Pak Amrozi? Nah, kalau nanti sudah mau berangkat TC, nanti Pak Rahman yang ditanya. Gimana Pak, anak-anak ini peluangnya
motivasinya untuk juara gimana Pak? Nah, punya motivasi enggak? Ada masalah enggak secara psikologis? Akhirnya beliau yang turun. Ya, kami memang sama-sama di PASI, tapi beda penanganan, beda posisi. Ya, Pak Rahman di psikologis, karena saya banyak di ngurusi sekolahnya adik-adik. Nah, dan kami berkolaborasi untuk menciptakan ya adik-adik yang akhirnya berprestasi. Saya masih ingat ketika lalu Muhammad Zohri itu bisa menjadi juara dunia junior ya, internasional. Satu yang sempat saya baca itu di koran, dia mengatakan yang seperti disampaikan Pak Rahman tadi, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Waktu itu motivasi dia hanya satu, ingin merubah hidupnya, ingin merubah nasibnya. Maka dia dengan segala upaya yang dia punya, kemampuan yang dia punya, ditumpahkan semua di babak final itu. Sehingga dia bisa mengalahkan seluruh atlet dunia yang berlomba di situ dan dia menjadi juara 1. Jadi juara 1 tidak serta-merta dia karena ingin juara saja, tapi punya motivasi lain, ingin merubah hidupnya. Dan alhamdulillah, betul yang terjadi dengan lalu Muhammad Zohri, begitu dia juara dunia, semua orang akhirnya memberikan simpati, memberikan uluran tangan. Ada TNI yang membongkar rumahnya, diperbaiki, ada yang ngasih bonus minimarket, ada yang ngasih bonus uang, sampai ketemu presiden. Itu sebuah penghargaan dari prestasi yang telah dicapai dengan motivasi yang sangat tinggi tadi. Nah, kalau tak seandainya tadi dia ketika final tidak punya motivasi untuk merubah hidupnya, untuk menggapai mimpinya, ya tidak akan terwujud juara dunia dari Indonesia itu. Ya, itu yang terjadi. Saya ingat pada lalu Muhammad Zohri pelari 100 meter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar Pak Rosi, ada Rismawati mungkin mau komen? Oh ya, mungkin. Silakan. Ada yang komen? Oh ya, ada. Ya. Oke, baik. Dari awal perkuliahan, dari pertemuan pertama sampai 7, Pak Rosi mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, dan terima kasih Pak Rahmat sudah mengisi materi pada pertemuan ke-8 ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga mewakili jurusan. Kalau kemarin sudah saya laporkan kepada ketua jurusan bahwasanya hari ini adalah kuliah tamu pertama untuk mata kuliah pengembangan diri. Nanti mata kuliah yang lain juga akan menyusul Pak. Nanti akan ada kuliah tamu seperti ini, nanti menyesuaikan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Rahman dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman, Pak Amin. Sama-sama. Mohon izin live. Pak Rahman, terima kasih banyak Pak Rahman atas waktunya. Terima kasih Pak Rahman dan Pak Amrozi untuk waktunya. Terima kasih banyak. So, baik, Pak